pemirsa dan para penonton yang ada di channel saya, yaitu channel Dodi RC. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini. Seperti biasa di channel saya ini, bagaimana kita mengangkat usaha-usaha masyarakat agar lebih maju dan produktif. Pada siang hari ini saya melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan salah satu warga di Desa Sukumule, di mana beliau ini adalah usaha di bidang pembibitan buah-buahan. Kita akan melaksanakan wawancara dengan pemilik usaha. Pak, silahkan Pak. Para pemirsa dan para penonton, beliau ini adalah pemilik usaha di bidang pembibitan buah-buahan. Di sini banyak sekali buah-buahan dan beraneka ragam macam buah-buahan. Ada bibit bibit durian, bibit alpukat, segala macam ada tersedia di sini. Mungkin beliau akan memperkenalkan diri biar para pemirsa dan para penonton mengenal beliau, dan siapa tahu dengan adanya video ini para pemirsa atau para penonton ingin datang berkunjung ke sini untuk mencari bibit atau buah-buahan, bisa nanti beliau akan memperkenalkan diri dan memberikan nomor HP yang bisa dihubungi. Silakan Pak, namanya siapa? Nama Pak Wirya. Pekerjaan wira swasta, sekaligus honorer di salah satu SDN negeri di 3 Desa Lengkong. Kepada murid-muridnya, beliau sempatkan waktunya untuk bercocok tanam, pembudidayaan bibit dan buah-buahan. Saya sangat apresiasi kepada beliau ya, karena di samping memberikan ilmu, beliau ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan edukasi terkait dengan cara bercocok tanam atau budidaya daripada pembibitan. Beliau juga salah satu tokoh atau salah satu masyarakat yang mengangkat perekonomian desa dengan melalui adanya pembudidayaan pembibitan buah-buahan. Pak Wirya, ini sudah berapa tahun Pak Wirya bergelut di bidang pembibitan ini? Ya sekitar 6 tahunan. 6 tahun. Ya. Soalnya kan dulu awal-awal ya menikah kan tidak ada pekerjaannya Pak. Karena tidak ada pekerjaan, saya bingung ya. Kuliah juga belum selesai, tapi alhamdulillah kata orang ya yang alim lah beragama, kalau kita sudah menikah pasti ada jalan. Makanya yang pilih usaha di bidang bibit niki, karena anak-anak muda sekarang kan tidak mau dia bertani Pak. Kebanyakan pengennya kerja di kantor lah. Makanya yang lihat peluang ya alhamdulillah ya modal dari 0 rupiah nih, tapi lama-lama adalah bantuan dari orang tua kan? Karena orang tua yang juga kan seorang pegawai negeri, makanya dikasih bantuan sedikit demi sedikit
alhamdulillah sekarang sudah mulai ada kemajuan. Oke pemirsa, sepintas ya kita dengar cerita dari beliau, sejarah dia mulai bercocok tanam ya, setelah menikah sampai sekarang alhamdulillah. Kalau kita lihat luar biasa kemajuan daripada usaha beliau ini. Ini adalah contoh seorang warga yang bergelut di bidang, dia punya kemampuan untuk membuktikan kepada masyarakat lain bahwa dia bisa seperti orang lain. Mungkin Pak Wira nanti kita videokan sedikit, mungkin bisa ditunjukkan bibit apa namanya gitu, biar para penonton dan para pemirsa tahu bibit ini bibit impor apa enggak gitu. Silahkan sambil kita jalan ya. Mulai dari sini, kalau ini bijinya ya, biji mangga, nanti kita sambung ini untuk yang impor ya. Kebanyakan pelanggan sekarang kan online ya, Pak. Ya. Makanya lebih suka barang-barang impor, bukan karena lokal tidak bagus sih, tapi lebih cepat dia berbuah yang impor nih. Berarti ini lokal, nanti disambung dengan yang impor. Impor. Itu berbuahnya cepat nggak dengan pencampukan seperti itu? Kalau kita sambung nih kan enteris yang sudah berbuah nih, makanya cepat dia berbuah. Gitu. Nah ini juga alpukat aligator luar negeri nih. Luar negeri. Ini berarti ini siap ditanam. Iya. Apalagi kakinya 3, 1, 2, 3. Yang buatkan kaki 3, ada juga yang kaki berapa banyak dia, kaki 4 juga. Ada yang kaki 14 di sana, aligator juga. Para pemirsa, ini beliau ini punya inovasi ya terhadap bibit. Salah satu contoh bibit advokat. Ini namanya bibit advokat aligator ya. Beliau berinovasi bagaimana bibit ini cepat berbuah. Contohnya dibuatkan apa nih namanya Pak? Tadi biar unik dia cepat besar. Para penonton bisa melihat ini bibit advokat aligator ini dibuat sampai 3 kaki ya. Bahkan beliau bilang bahwa ada juga yang sampai 14 ya. Nah, luar biasa inovasi seperti itu ya. Jadi kita baru tahu bahwa bibit ini bisa diinovasi seperti ini. Biasa kita lihat hanya 1 batang aja. Okay? Ternyata sekarang ada yang 3, bahkan ada yang 14 dibuat. Mungkin yang lain Pak ini? Kalau niki ya durian Bangkok nih. Bangkok ya. Baru sekitar 1 tahun lebih yang tanam nih. 1 tahun ya. Tapi tingginya 2 meteran. Ini 2 tahun. Iya. Terus kelebihan durian Bangkok itu apa? Lebih cepat berbuah. Terus bobot buahnya bisa mencapai, karena tapi di sini sudah berbuah bisa mencapai 6 kiloan. Oh, ada yang berbuah. Iya, Bisa kita lihat nanti ya. Tapi ini sudah dipanen. ya, sudah panen. Oh, sudah panen. Oh, pemirsa, sebenarnya kita mau kasih lihat ya. Ada durian Bangkok ya. Lalu bahasa Indonesia apa durian Bangkok? Kani. Oh, durian kani. Sayang ya. Yang mau kita lihatkan buahnya, ternyata buahnya sudah dipanen sama beliau. Lain kali begitu kita ada buah, insya Allah beliau akan mengundang kita untuk melihat buah. Yang mana sih namanya durian Bangkok atau durian kani. Ini adalah contoh durian Bangkok ya, atau durian kani. Ini usia 2 tahun ya, dia udah 2 tahun. Dari 2 meter tingginya. Ini sudah tinggal ini berapa tahun lagi akan berbuah? 1 tahunan. 1 tahun. Ini 1 tahun akan berbuah. Nah, terkait dengan Pak Wirawan ya? Wirya. Pak Wirya, terkait dengan ini kan nanti seandainya ada masyarakat yang datang, misalnya dia membutuhkan atau membeli bibit misalnya, ini bisa dijual ya? Kalau niki untuk indukan. Oh, indukan. Bibit yang dijual ya. Oh iya. Oh iya ya. Jadi pemirsa, ini adalah indukan ya. Ini sebagai contoh saja. Nanti kalau ada penonton atau pemirsa yang membutuhkan bibit, sudah disiapkan bibitnya sama Pak Wirya, tinggal pilih. Kita bisa jalan-jalan lagi Pak Wirya. Silakan yang bibit yang lain. Oke. Thank you. Ini ikan super. Nah ini sama
sebentar. Ini pemirsa, beliau tadi nyampaikan bahwa ini adalah bibit kelengkeng ya. Ini namanya bibit Ethos Super. Buahnya bagaimana ini, Pak Wirya? Ethos Super ini. Untuk skala kebun biasanya. Oh iya. Terus Satu dompol bisa mencapai 3 kiloan pun. luar biasa ya. Jadi ini satu dompol atau satu apa ya? Satu tundun itu, satu tandan itu bisa mencapai 3 kilo pemirsa. Ini jenis Ethos Super. Nah, kita lihat jenis yang lain. Ini jenis Mata lada. mata lada. Ini puang rai sudah berbunga. Nah, ini jenis mata lada, Pak pemirsa ya. Sama juga anunya nanti. Kalau buahnya Kalau itu, niki agak sedikit karena memang jenisnya nih. Kalau itu kita super niki untuk skala kebun ya. ya kebun biasa orang untuk jual buahnya. Kalau niki untuk dataran rendah niki artinya tanpa dikasih obat berbuah dia. Berbuah. Kalau itu super harus dikasih obat, Pak. Obat. Baru bisa berbuah. Kalau ini yang berbunga ini puang rai namanya. puang rai pemirsa, ini jenis puang rai ya. Ya, ini puang rai ternyata banyak jenisnya ya. Lebih cepat berbunga tanpa dikasih obat, tanpa Iya, dikasih pupuk pun berbunga dia. Oke. Oh, itu banyak sekali. Nah, ini buah tin. Nah, ini buah surga. Buah ini. tin, watini wazaitun. Ini namanya tin Iraki ya. Ya. Buah kalau matang buahnya warna hitam. Hitam ya. Lumayan harga buahnya memang mahal 200 ribuan. Belum matang. Pemirsa, ini namanya pohon tin. Katanya beliau pohon dari surga katanya ya. Memang sekarang ini lagi dicari sama masyarakatnya, banyak mencari pohon tin. Ini manis ya. Buahnya manis. Daunnya bisa untuk teh. Oh, bisa Teh herbal ya. nih. Oh, Untuk iya. darah tinggi bisa. Darah tinggi. Terus nanti ini misalnya ini berbuah, apakah ada orang nanti masyarakat yang datang ke sini untuk membeli? Ini kebanyakan dulu memang ada yang istrinya ngidam pasti mencari buah-buah yang yang unik lah, yang terdapat dalam Al-Quran katanya, biar ya keturunannya solehah. Alhamdulillah ya. Siapa tahu dengan jalan ini nanti kita pulang dapat oleh-oleh dari Pak Wirya ya. Oke pemirsa, mungkin hanya itu yang bisa kita videokan untuk di lokasi pertama ya. Karena di lokasi pertama ini adalah tempat pembibitan ya. Nanti di lokasi kedua kita akan lihat buah kelengkeng ya. Ada pohon kelengkeng ya. Pohon kelengkeng di sana seluas 6 are. Yang rencana di lokasi kedua ini akan dipakai untuk dibuat sebagai agrowisata ya. Nanti kita akan ke sana, kita akan cek lokasi ya bersama pemiliknya Pak Wirya. Bisa niki ada anggur pohon juga. Oh, boleh kita lihat. Anggur Brazil itu. Tapi belum berbuah ya. Betul ya. Di pohon. Dua jenis, ada yang itu, ada yang sabara. Niki Pak. Kalau niki kan jenis Preiko yang lebih cepat berbuah 2 tahun bisa dia berbuah. Ini anggur ya. Anggur pohon tapi. Mungkin Pak Wirya mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa. Ya anggur pohon ini ada 2 jenisnya. Kalau ini jenis Preiko ya lebih cepat berbuah, dia 2 tahunan insya Allah bisa berbuah. Kalau ini jenis Sabara agak lamaan, dia 4 tahunan 5 tahun baru bisa berbuah. Anggur Brazil atau anggur pohon. Anggur pohon. Ini kelengkeng merah ya. Merah ya dia. Iya, kelengkeng merah. Nah, ini itu anggur pohonnya besar-besar. Ini sudah panen ini. Nah, ini sayang kita terlambat datang. Pemirsa, tadi sudah dikasih lihat ada bibit anggur pohon ya. Ini sudah besar dan sudah menghasilkan buah dan beliau sudah panen ya. Ini udah berapa tahun ini Pak Wirya? 3 tahunan.
Oh, ini 3 tahun sudah berbuah ya. Jadi buahnya itu nanti di pohon. 5 tahunan Pak berbuah. 5 tahun ya. Iya, Nanti dari 3 tahun di pohon ya, Iya. buahnya ya. Gelantungan. Ya, nanti di pohon. Oke. Oke pemirsa, kita cukupkan dulu di lokasi pertama. Nanti ke lokasi yang kedua. Dia mungkin di sana lebih menarik lagi penjelasan dari beliau. Oke, kita lanjut ke ini lokasi kedua. Kita berkunjung ke lokasi kedua, menyambung tadi dari lokasi pertama, masih tetap pemiliknya Mami Wirya. Di lokasi kedua ini kita akan melihat ya, ini khusus tempat pembuahan ya. Jadi banyak macam bibit di sini. Yang kita lihat banyak bibit kelengkeng yang jenis itoh ya. Ini ya udah setahun ya, Pak Wirya ya. Ya kurang 1 tahun ditanam dari ukuran 2 meteran. Ya, ini kurang setahun ya para pemirsa ya. Nanti para pemirsa bisa melihat bibit yang sudah ditanam. Ini kurang setahun. Waktu penanaman kurang dari 2 meter ya. 2 meteran. 2 meteran ya. Sekarang sudah besar dan sudah berbuah. Nanti kita akan lihat sambil kita jalan-jalan, kita lihat di samping ada pohon kelengkeng, ada juga sawo kalau bahasa sini. Bahasa Indonesianya sawo ya. Ini sawo mentimun. Mentimun. Silakan kita sambil jalan aja pemirsa ya. Sambil nanti mendengar penjelasan dari pemiliknya yang mana namanya sawo, jenis-jenis sawo juga ya. Silakan. Pak Wirya mungkin bisa dijelaskan ini sawo apa, terus penanamannya jenisnya apa gitu. Ya. Ya. Ini jenisnya sawo mentimun, Pak. Karena jenis buahnya ini mirip buah mentimun ya, agak lonjong. Karakteristiknya ya ini cepat besar dia. Terus buahnya susul menyusul. Ini sudah tua. Ini agak besaran, baru keluar bunga. Gitu saja semuanya. Tapi jenis ini para pemirsa bisa kita lihat ya. Ini tidak langsung ditanam di tanah. Ini sistem tambu lampot ya. Jadi tumbuhan itu ditanam menggunakan pot. Tapi hasilnya juga maksimal juga ya kalau kita lihat. Mungkin Pak Wirya bisa dijelaskan ke para pemirsa bagaimana proses penanaman dengan menggunakan pot ini, pemupukannya berapa kali gitu. Kalau untuk tabu lampot sudah. Kalau untuk tabu lampot yang kita harus sesuaikan yaitu campuran bahannya ya, campuran untuk media tanamnya. Ya, sekamnya, pupuk kandang dan juga tanah. Komposisinya 1:1 ya. Sekamnya 1 ember, tanah 1 ember, pupuk kandang 1 ember ya. Sehingga sirkulasi di dalam akar, di dalam potnya ini sirkulasi udaranya bisa tercukupi, memudahkan untuk pertumbuhan juga ya. Pertumbuhan akarnya tidak padat, kan ini kan lembek dia. Sehingga tanaman juga cepat tumbuh besar ya, kokoh juga dia. Terus kuat. Ini pot ini bertahan berapa tahun ini Pak Wirya? Ya sekitar 3 tahunan masih kuat ini. Oh, 3 tahun ya. 3 tahunan masih kuat. Berarti nanti kalau sudah potnya rusak ganti dengan pot lagi ya? Karena kalau dia rusak seperti agar-agar dia, Pak. Oh ya, nyatu akarnya. Tinggal dimasukkan lagi. Ya. Untuk pemupukannya 1 kali sebulan bisa. Pupuk apa itu? NPK ya. NPK 16 bisa. 1 genggam bisa ditabur atau 1 genggam bisa dicampur dengan air ya. Air 5 liter sampai 10 liter disiram 1 kali sebulan bisa. Untuk memacu pertumbuhan dan juga bakal bunganya ya. Sehingga banyak yang keluar nih. Oke, para penonton, saya jelaskan kembali bahwa ini adalah tumbuhan yang sistem penanamannya bernama tambu lampot ya. Jadi ditanam di media pot ya, dengan komposisi media itu 1:1. Satu karung ya, 1 karung tanah ya, 1 karung pupuk sama 1 karung sekam itu dicampur jadi 1. Karena apa? Karena kalau tidak ada campuran seperti itu, tanah itu akan padat ya Pak Wirya ya. Jadi ini
pot ini bertahan sampai 3 tahun para pemirsa ya. Ini kita bisa para pemirsa melihat ini buahnya sudah ada dan beda yang kita lihat. Yang biasa bundar ternyata ini kayak mentimun ya, makanya namanya sawo mentimun. Oke, mungkin ada yang lain Pak Wirya, kita Ya, jenis yang lain mungkin? ada sawo parigata. Ini hitam nih. Ini sawo parigata. Kecil ya. Sawo apa? Parigata. Daunnya yang 3 macam warnanya, putih, kuning, dan hijau. Makanya dikatakan parigata. Tapi sama buahnya seperti sawo biasa, yaitu bundar, Bundar ya. tidak lonjong seperti sawo mentimun. Yang unik hanya daunnya saja, yang kayak bunga ya, Betul. 3 macam, Iya. putih, kuning, dan hijau dia kalau kena panas. Ini pemirsa ya, ini jenis parigata ya. Ya, parigata. Parigata dia memiliki ciri khas di daunnya ya. Daunnya itu berwarna-warni ya, seperti bunga. Bisa para penonton melihat ini jenis parigata ya. Dan buahnya seperti sawo biasa juga ya, bundar ya. Yang lain Pak Media, mungkin anggur Ya, yang kita lihat di sini. nah ini kebanyakan jenis terang Keras ya. dan yang besar. Belum dibuahkan, dan musim hujan. Mungkin Pak Wirya mungkin bisa menjelaskan ke para penonton cara pembuahan anggur ini. Ya, kalau untuk jenis impor, rata-rata anggur itu kan berbuah harus dipangkas, Pak. Jadi ini belum berbuah secara serempak. Kenapa? Karena belum dipangkas. Tunggu selesai musim hujan. Biasa pemangkasannya di batang ketiga atau tersiernya ya. Ya, Ini kan yang mana ini namanya tersier? primer, ini Hah? sekunder, ini tersier batang ketiganya. Oh, yang Nanti kecil ya. biasa kita ambil 6 atau 7, 6 atau 7 mata tunas, 7 baru dipotong. Dipotong Ini. ya. Nanti keluar, insya Allah keluar tunas baru, ikut juga bersama bakal bunganya ya. Ya sekitar 30-an untuk 30-an pohon, lebih dia Mas. Oke, mungkin cukup itu aja. Itu ini itu tinggal untuk masukkan. Itunya ini ciri khasnya ini. Ya. Pohon khas di sini. Nah ini Para penonton, nanti penonton akan dijelaskan ini adalah pohon kelengkeng yang jenis itoh ya. Nanti Pak Wirya akan menjelaskan bagaimana kualitas daripada bibit ini, karena beliau sendiri yang menanam dan hasilnya sudah terbukti. Silakan Pak Wirya. ya. Ini sudah tiang tanam kurang dari 1 tahun ya. Oke. Tingginya 2 meteran dulu. Dulu tiang tanam di bulan selesai Idul Adha ya. Kurang 1 tahun jadinya. Kurang 1 tahun ya. 2020 kemarin. Sekarang insya Allah dibuahkan ya bulan April ya, bulan 4 nih. Karena ini untuk skala komersil ya. Karena buahnya bisa mencapai 3 kilo sampai 4 kiloan dalam satu dompol atau satu tundunnya. Dan pembuahannya juga harus dikasih perangsang khusus, yaitu booster kelengkeng. Nah, booster ini dilarutkan dalam 5 sampai 10 liter air, lalu disiram di sekitar bawah tajuknya. Insya Allah 1 bulan kemudian menurut petunjuk bisa keluar bunganya. Bunganya ya. Rata-rata 1 bulanan baru keluar bunga. Nah, bunga ini sering muncul di sekitar pucuknya ya. Makanya semakin banyak pucuknya kelengkeng, semakin banyak calon buahnya ya. Oke, para penonton, sudah panjang lebar beliau menyampaikan penjelasan ya tentang pembibitan buah-buahan ya, dari lokasi pertama sampai lokasi kedua ya. Jadi di channel ini merupakan channel untuk memberikan edukasi kepada para penonton, khususnya pada masyarakat yang hobi ya, yang hobi dengan pohon buah-buahan. Bisa nanti dengan melihat video yang saya buat ini,
para penonton bisa belajar dari penjelasan-penjelasan beliau yang telah disampaikan tadi ya. Jadi selain channel ini sebagai channel edukasi, kita berusaha supaya channel ini berguna bagi masyarakat lain, dalam khususnya bagi para pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah Kecamatan Sukumuli ini, supaya apa? Masyarakat lain tahu bahwa ada usaha masyarakat. Nah, oleh karena itu channel ini kita mengangkat usaha-usaha masyarakat itu agar lebih maju dan lebih produktif. Mungkin demikian ya para penonton dan para pemirsa yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkunjung lagi untuk channel yang kedua. Ya Pak Wirya ya, kita tunggu ini buah-buahannya atau ini sudah berbuah. Biar review setelah ya kita akan review ya, nanti para penonton akan bisa melihat buahnya secara langsung. Oke para pemirsa, semoga video yang saya buat ini bermanfaat buat kita semua ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.